Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Allahulladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan yaitu apa saja obat hati. Tapi sebelumnya subscribe dulu, like, komen. Baiklah, kita mulai. Kalau kita punya penyakit jasad atau punya penyakit badan, maka kita berikhtiar untuk mengobatinya. Kita membeli obat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi kalau kita punya penyakit hati, apa saja penyakit hati itu? Penyakit hati itu mungkin kita merasakan galau atau merasakan bingung, atau mungkin penyakit sombong, atau kita jauh dengan Allah, ibadah malas, atau kita selalu dirundung bingung, atau pikiran tidak menentu. Bagaimana supaya hati kita tenang? Maka di antaranya yaitu pertama, yaitu kita membaca Al-Quran dan menelaah maknanya. Al-Quran itu dijelaskan yaitu hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Menurut para ulama, kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu kalau punya wudhu, pahalanya 10. Kalau kita membaca Al-Quran punya wudhu, maka pahalanya 25. Dan kalau membaca Al-Quran dalam sholat, pahalanya 50. Disebutkan dalam suatu hadis, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Maka berilah cahaya rumahmu, yaitu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Al-Quran huwal kitabul mu'jizu. Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya, marilah kita terangi hati kita, terangi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, obat hati itu yaitu kita senang berkumpul dengan para ulama atau dengan orang-orang yang soleh. Maka disebutkan dalam kitab taklim, Ra'yul mar'i wa absir qorinahu fa inal qorina bil qorini yaqtadi. Maka disebutkan Ra'yul mar'i, kalau kita ingin tahu tentang teman, maka lihatlah temannya. Kalau kita ingin tahu tentang seseorang, maka lihatlah temannya. Kalau temannya baik, berarti dia baik. Kalau temannya jelek, berarti dia sama halnya dengan temannya. Kalau kita berkumpul dengan para ulama, insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul di akhirat kelak dengan para ulama. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, mungkin kita akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh di akhirat kelak. Kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli surga, mungkin kita akan bareng di surga di hari akhirat kelak. Para pemirsa rahimakumullah, obat hati yang ketiga yaitu kita berzikir kepada Allah atau kita mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, mengingat Allah lah dengan mengingat Allah yang banyak, baik itu pagi atau sore. Juga disinggung dalam ayat Al-Quran yang lain, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka janganlah menyebabkan lupa kepada Allah anak-anakmu, harta-hartamu, jangan menyebabkan lupa kepada Allah. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, yaitu melupakan dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah. Dengan sebab kita mengasuh anak, dengan sebab mencari nafkah buat anak istri, maka kita sampai melupakan mengingat Allah. Maka udah diperingati dalam Al-Quran, jangan sampai kegiatan apapun kita mengingatkan lupa kepada Allah. Maka mengingatlah Allah bisiri wa alaniyah, baik di waktu sepi atau waktu keramaian dalam hati kita. Maka diantaranya memperbanyak zikir tengah malam, baik siang atau malam. Kita memperbanyak mengingat Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang. Tranquility can be found when we are with Allah. Siapa yang banyak mengingat Tuhan, mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang bersyukur itu cenderung hatinya lapang. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu menerima apapun, baik rezeki atau apapun yang menimpa kepada kita. Maka dia kalau bersyukur, maka hatinya akan pasrah kepada Allah, sehingga cenderung hati orang yang bersyukur itu akan tenang dan bahkan lebih sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu lapang dada menerima apa-apa takdir Allah atau yang diberikan kepada Allah dalam hidupnya. The more we are grateful, the more happiness we get. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka bakal dapat ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.